Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 sekolah menengah pertama. Halaman 63 sampai dengan halaman 64 kurikulum merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu persamaan kuadrat. Pembahasan lengkapnya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 63, bagian yang pertama, persamaan kuadrat dan penyelesaiannya. Pada bagian Q, tampak pada gambar di samping seutas tali sepanjang 20 meter dilingkarkan sepanjang sisi paparan bunga. Berbentuk persegi panjang berukuran luas 24 meter persegi. Berapa panjang hamparan bunga tersebut? Misalkan X adalah panjangnya dan susunlah persamaan yang dapat dibentuk. Jika kita dapat menyatakan lebarnya dengan 10 dikurangi X meter, maka kita dapat menentukan persamaan luas persegi panjang tersebut, yaitu X dikali 10 dikurangi X sama dengan 24. Jadi X ini adalah lebarnya, panjangnya. Kemudian 10 dikurangi X itu adalah lebarnya. Maka panjang dikali lebar adalah 10 dikali dalam kurung X dikali dalam kurung 10 dikurangi X. Hasilnya adalah 24. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut menjadi X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Secara umum, ketika kita lakukan pemindahan semua sukunya ke ruas kiri, kita misalkan ruas kiri adalah persamaan kuadrat dalam X. Dengan kata lain, ketika kita misalkan A, B, C adalah konstanta dan A tidak boleh sama dengan 0, maka kita dapat menuliskan persamaannya sebagai berikut. Yaitu AX kuadrat, A kali X kuadrat ditambah B dikalikan X ditambah C itu sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat dalam bentuk X. Yaitu A kali X kuadrat ditambah B dikali X ditambah C sama dengan 0. Soal yang pertama. Di antara bentuk A sampai dengan D, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Maka tadi sudah dijelaskan adalah bentuk umum persamaan kuadrat adalah A kali X kuadrat ditambah B dikali X ditambah C sama dengan 0. Yang A, perhatikan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Perhatikan nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah 1. Ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Yang B, X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0. Ini juga termasuk ke dalam persamaan kuadrat, di mana nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 6, dan nilai C-nya adalah 0. Kemudian yang C, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 8 sama dengan X kuadrat. Berarti yang X kuadrat ini kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Maka menjadi X kuadrat dikurangi X kuadrat ditambah 4X dikurangi 8 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 4X dikurangi 8 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti di atas, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0.
Nah ini. Selanjutnya yang D. 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 5 sama dengan negatif 3x ditambah 2. Maka kita pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Maka 2x kuadrat dikurangi 3x. Negatif 3x dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi positif 3x. Kemudian negatif 5. Selanjutnya positif 2 dari ruas kanan pindahkan ke ruas kiri menjadi negatif 2. Negatif 3x ditambah 3x adalah 0. Sehingga hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 7 sama dengan 0. Ini termasuk ke dalam persamaan kuadrat. Kenapa? Karena A-nya adalah 2, B-nya 0, dan C-nya adalah negatif 7. Jadi ini sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat. Bagian Q. Mengganti bilangan bulat dari 1 sampai 9 untuk nilai X dalam sebuah persamaan pada halaman-halaman sebelumnya. X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Selidiki apakah persamaan tersebut benar. Jadi untuk yang nilai X-nya 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 10 dikali 1. Karena X-nya adalah 1. Ditambah 24 hasilnya adalah 15. Hubungannya lebih besar daripada 0. Ketika X-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 10 dikali 2, ditambah 24, hasilnya adalah 8. Ini juga lebih besar daripada 0. Kemudian 3 kuadrat ketika X-nya 3, berarti 3 kuadrat dikurangi 10 dikali 3, ditambah 24, hasilnya adalah 3. Ini juga lebih besar dari 0. Yang keempat, berarti 4 kuadrat dikurangi 10 dikali 4, ditambah 24. Hasilnya adalah 0. Maka ini hubungannya sama dengan 0, yaitu nilai dari ruas kanan. Kemudian 5, X-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurangi 10 dikali 5, ditambah 24, hasilnya adalah negatif 1. Ini lebih kecil dari nilai 0 di ruas kanan. Selanjutnya ketika X-nya 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 10 dikali 6, ditambah 24, hasilnya adalah 0. Ini berarti sama dengan nilai ruas kanan yaitu 0. Ketika X-nya 7, berarti 7 kuadrat dikurangi 10 dikali 7 ditambah 24, hasilnya adalah 8. Maka 8 ini lebih besar daripada nilai di ruas kanan, yaitu 0. 8, X-nya 8, berarti 8 kuadrat dikurangi 10 dikali 8 ditambah 24, hasilnya adalah 8. Maka ini juga lebih besar daripada 0. Selanjutnya 9 kuadrat dikurangi 10 dikali 9 ditambah 24 hasilnya adalah 15. Ini juga lebih besar daripada 0. Perhatikan pada tabel, nilai dari variabel yang menyebabkan persamaan bernilai benar disebut penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat tersebut. Mencari semua penyelesaiannya disebut sebagai menyelesaikan persamaan kuadrat. Nomor 4 dan 6, perhatikan nomor 4 dengan nomor 6. Yang kita selidiki dalam pertanyaan pada bagian tadi, keduanya merupakan jawaban dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kenapa? Karena hubungannya adalah sama ruas kiri dengan ruas kanan. Selanjutnya soal nomor 2. Di antara negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0, 1, dan 2, manakah yang merupakan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 2X sama dengan 0? X kuadrat ditambah 2X sama dengan X dikali dalam kurung X ditambah 2. Kenapa? Karena X dikali X adalah X kuadrat, X dikalikan 2 adalah 2X. Maka X-nya adalah sama dengan 0. Kemudian X yang satunya lagi, X ditambah 2 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 2. Jadi penyelesaian dari persamaan kuadrat di atas adalah negatif 2 dan 0.
Selanjutnya soal nomor 3. Di antara persamaan A sampai dengan D berikut ini, manakah yang mempunyai penyelesaian negatif 1 dan 3? Yang A, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3, kita buat memfaktoran. Jadi di halaman di bab sebelumnya sudah dibahas. Jadi cari faktor dari 3 yang dijumlahkan hasilnya adalah 2 dan dikalikan adalah negatif 1. Berarti X kuadrat ditambah 3 dikurangi 1 dikalikan X adalah 2X. Kemudian 3 dikalikan negatif 1 adalah negatif 3. Sehingga hasilnya dalam kurung adalah X ditambah 3 dikali X dikurangi 1 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0, maka X-nya adalah negatif 3. Kemudian X dikurangi 1 sama dengan 0, maka X-nya adalah 1. Jadi yang pertama X-nya negatif 3 dan X-nya sama dengan 1. Berarti ini tidak memenuhi persamaan dengan hasil negatif 1 dan 3. Kemudian X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Ini sama dengan X kuadrat. 9-nya pindah ke ruas kanan. Maka X kuadrat sama dengan 9, sehingga X adalah akar kuadrat dari 9. Akar kuadrat dari 9 adalah plus minus 3. Kemudian X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Nah, kita ke bentuk faktor. Cari bilangan yang faktorisasi faktor dari 5 dan faktor dari 5 yang apabila dijumlahkan hasilnya 6, kemudian apabila dikali hasilnya adalah 5. Maka bilangan tersebut adalah 5 dengan 1. Berarti X kuadrat ditambah dalam kurung 5 ditambah 1. Kemudian dikalikan X hasilnya adalah 6X. Kemudian 5 dikali 1 adalah 5. Maka X-nya adalah dalam kurung X ditambah 5 dikali dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 0. Kita bahas satu persatu. X ditambah 5 sama dengan 0. Sehingga X-nya adalah negatif 5. Karena negatif 5 ditambah 5 hasilnya adalah 0. Kemudian X ditambah 1 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah negatif 1. Maka untuk yang C ini juga bukan penyelesaiannya bukan negatif 1 dan 3. Perhatikan yang D. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Berarti X kuadrat, faktor dari 3 yang dijumlahkan menjadi negatif 2 adalah negatif 3 ditambah 1. Hasilnya negatif 2 dikalikan X berarti negatif 2X. Kemudian negatif 3 dikalikan 1 adalah negatif 3. Maka persamaannya menjadi dalam kurung X dikurangi 3 dikali dalam kurung X ditambah 1 sama dengan 0. Kita bahas X dikurangi 3 sama dengan X dikurangi 3 sama dengan 0. Maka nilai X-nya adalah 3. Karena 3 dikurangi 3 adalah 0. Kemudian X ditambah 1. Hasilnya adalah harus 0. Maka nilai X-nya adalah negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0. Jadi jawaban dari soal ini adalah yang D. Yaitu X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3. Karena jawabannya nilai X-nya adalah 3 dan nilai X-nya adalah negatif 1. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 9 halaman 63 sampai dengan 64 kurikulum merdeka. Semoga video pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.